Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok etik atau etika profesi dari pertemuan 13 sampai dengan 15. Anggota kelompok kami adalah Mujizat Ramadan, Muhammad Jahran Sidik, Dini Fauziatun Nisa Iskandar, dan Sumbogo Arihusodo. Di sini saya akan menjelaskan tentang cybercrime dan cyber law. Cybercrime merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kejahatan ini dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu seperti mencuri data pribadi, merusak sistem, mencuri uang, atau mencuri keuntungan lainnya. Kejahatan cybercrime meliputi berbagai tindakan seperti hacking, phishing, malware, ransomware, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan korban secara finansial maupun non-finansial. Bentuk kejahatan cybercrime ini makin berkembang seiring dengan tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia maya. Untuk itu diperlukan tindakan preventif yang tepat untuk mencegah terjadinya cybercrime ini demi keamanan data Anda. Cyber law merupakan suatu rezim hukum baru yang di dalamnya memiliki berbagai aspek hukum yang sifatnya multidisiplin. Cyber law dalam bahasa Indonesia kerap diartikan sebagai hukum telematika. Definisi mengenai hukum telematika adalah keseluruhan asas-asas, norma atau kaedah lembaga-lembaga, institusi, dan proses yang mengatur kegiatan virtual yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Adanya cyber law memiliki hubungan yang erat dalam hal melakukan pencegahan dan penanganan terhadap tindak kejahatan cyber yang dapat timbul pada cyberspace atau jaringan internet. Cyber law diharapkan sebagai dasar hukum dari proses penegakan hukum terhadap tindakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas internet. Dalam hal ini termasuk juga tindak kejahatan pencucian uang dan kasus terorisme. Cyber law dirasa memang sangat perlu diberlakukan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin maraknya kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui internet oleh para pelaku kejahatan. Adapun ruang lingkup dari hukum cyber ini pada dasarnya ialah meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet. Jenis-jenis cybercrime. 1. Illegal content. Pengertian illegal content. Illegal content merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Illegal content merupakan salah satu bentuk pengelompokan kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Illegal content dapat didefinisikan sebagai kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Dalam artian sederhana, adalah merupakan kegiatan menyebarkan seperti mengunggah dan menulis hal yang salah atau dilarang yang dapat merugikan orang lain. Pada beberapa kasus, hukuman atau sanksi seseorang yang terlibat dalam illegal content terkadang hanya pada penyebar atau yang melakukan proses unggah saja yang mendapat sanksi, sedangkan yang mengunduh tidak mendapat hukuman. Berarti selain hukuman moral dan perasaan bersalah setelah mengunduh file yang tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jahran Sidik. Di sini saya akan menjelaskan penyebab illegal content. Beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan komputer makin marak dilakukan antara lain adalah akses internet yang tidak terbatas, kelalaian penggunaan komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer. Mudah dilakukan dengan risiko keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan, tetapi akan sangat sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar, dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer. Sistem keamanan dan jaringan yang lemah. Kurangnya perhatian masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya, para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Belum adanya undang-undang atau hukum yang mengatur tentang kejahatan komputer.
Penanggulangan illegal content. Berikut ini ada beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi illegal content. 1. Tidak memasang gambar yang tidak memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sepertinya. 2. Memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara luas. 3. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. 3. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. 4. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. 2. Cyber espionage. Pengertian cyber espionage. Cyber espionage atau spionage cyber adalah tindakan pencurian informasi yang dilakukan oleh hacker dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pencurian informasi dilakukan dengan memasuki sistem jaringan komputer yang sasaran secara ilegal. Sebagian besar pelaku cyber espionage menggunakan Advanced Persistent Threats atau APTS untuk menyusup ke dalam sebuah jaringan atau sistem tanpa terdeteksi selama bertahun-tahun. Cyber espionage merupakan salah tindak pidana cybercrime yang menggunakan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki jaringan komputer atau komputer network system pihak sasaran. Cyber espionage ini adalah tindakan atau praktek memperoleh rahasia tanpa izin dari pemegang informasi pribadi dan kepemilikan rahasia alam dari individu, pesaing, kelompok, atau pemerintah dan musuh untuk pribadi, ekonomi, keuntungan, politik, atau militer menggunakan metode pada jaringan internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fauziatunisa yang akan melanjutkan presentasi. Motif dan penyebab cyber espionage. Motif cyber espionage adalah untuk memperoleh keuntungan berupa dokumen atau data-data rahasia yang tersimpan dalam suatu sistem yang computerized yang didapatkan tanpa izin dengan memata-matai suatu jaringan komputer dari pihak sasaran. Penyebab cyber espionage. 1. Faktor politik. Faktor ini biasanya dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mencari informasi tentang lawan. 2. Faktor ekonomi. Karena latar belakang ekonomi orang bisa melakukan apa saja, apalagi dengan kecanggihan dunia cyber, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. 3. Faktor sosial budaya. Seperti kemajuan teknologi sekarang yang semakin canggih dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pecinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Penanggulangan cyber espionage. Terdapat beberapa cara untuk melindungi dari cyber espionage, antara lain 1. Mengenali teknik yang digunakan dalam serangan spionase cyber. Hal ini memberikan pengetahuan yang baik untuk mencegahan terjadinya ancaman. 2. Memantau sistem dari hal-hal yang di luar kebiasaan menggunakan security monitoring tools yang dapat membantu mendeteksi atau mencegah terjadinya aktivitas mencurigakan. 3. Pastikan infrastruktur penting selalu terlindungi dan diperbarui. 4. Menetapkan kebijakan data, termasuk siapa yang memiliki akses untuk informasi tertentu. 5. Pastikan tidak ada celah kerentanan dalam sistem, dan software pihak ketiga selalu aman. Jenis cybercrime yang ketiga ada intellectual property. Pengertian intellectual property adalah hak kekayaan intelektual atau HKI, atau yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai intellectual property. Merujuk pada hak-hak hukum yang melekat pada karya kreatif atau intelektual yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut, memungkinkan pencipta atau pemilik hak untuk mengendalikan penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya tersebut. Istilah intellectual property mencakup berbagai bentuk kekayaan intelektual, termasuk hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang, desain industri, dan bentuk perlindungan lainnya. Motif intellectual property. Berikut beberapa motif yang mendasari kejahatan HKI atau hak kekayaan intelektual. 1. Keuntungan finansial. 2. Persaingan yang tidak adil. 3. Penghancuran reputasi.
Saya Sumbogo Ariwisodo, NIM 122000596, melanjutkan untuk faktor penyebab intellectual property. Terhadap beberapa faktor penyebab terjadinya masalah atau tantangan terkait kekayaan intelektual, antara lain kemajuan teknologi digital. Perkembangan teknologi digital, khususnya internet, telah mempermudah reproduksi, distribusi, dan akses terhadap karya atau inovasi intelektual. Yang kedua, globalisasi. Perdagangan internasional yang semakin intensif dan globalisasi ekonomi telah memperumit perlindungan HKI. Kemudian yang ketiga, kurangnya kesadaran tentang pentingnya perlindungan HKI di kalangan masyarakat umum dapat menjadi faktor penyebab pelanggaran atau penyalahgunaan HKI. Slide selanjutnya, penanggulangan intellectual property. Berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan untuk menanggulangi intellectual property. 1. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HKI. 2. Penegakan hukum yang efektif dan sanksi yang memadai. Harmonisasi dan koordinasi hukum HKI internasional. Penguatan kerjasama antara negara, industri, dan lembaga terkait. Edukasi dan pelatihan tentang perlindungan HKI. Yang terakhir, promosi model bisnis berbasis HKI dan lisensi yang berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.